Halo teman-teman semua, dimanapun berada, semoga tetap sehat. Dengan banyaknya teman-teman yang bertanya bagaimana candle kekuatan dan candle pelemahan gitu ya di forex gitu ya. Jadi di sini saya akan bantu jelasin buat teman-teman. Semoga video ini bisa membantu gitu. Oke, kita akan mulai. Jadi kalau terkait candlestick kekuatan dan pelemahan, yang jelas yang namanya candle itu ada dua, yang pastinya dia dari body dan dari sumbu. Oke, jadi body ini adalah kekuatan dia. Ini menunjukkan arah gitu sumbunya. Sumbu itu menunjukkan arahnya gitu. Oke, jadi inilah dasarnya gitu. Jadi kalau candlestick itu yang mana yang kuat, yang mana yang lemah, ya wajib kita ukur dari body dan dari sumbunya gitu. Itu harus sejalan ataupun selaras gitu ya. Oke, sekarang kita akan bahas candlestick yang kuat atau yang lemah gitu. Jadi kalau candlestick yang kuat itu akan selalu mempunyai body besar dan ideal dengan sumbu yang dimilikinya gitu teman-teman. Nah, jadi ketika seperti ini, inilah yang dikatakan dengan kekuatan gitu. Kekuatan untuk turun gitu ya. Nah, karena dia mempunyai sumbu di bawah yang panjang gitu teman-teman. Jadi ini sifatnya ada penurunan gitu. Nah, seperti itu. Jadi kalau seandainya dia mempunyai body yang sama, misalnya kita akan gambarkan body sama besar, anggap aja ini sama dengan sebelah. Oke. Namun sumbunya seperti ini teman-teman. Dia kecil, di sini juga kecil. Nah, di sini lalu panjang dikit lah ibaratnya. Sorry sebentar, kita ganti lagi. Di sini tidak sepanjang yang di sebelah ya. Sebentar. Oke. Nah, di sini dia ada sumbunya. Nah, walaupun body seperti ini kita anggap sama ya teman-teman ya. Ini kita anggap sama bodinya dengan yang ini. Walaupun bodinya sama, namun sumbunya berbeda, apakah kekuatannya sama atau tidak gitu ya. Jadi ini dikatakan tidak sama kekuatannya untuk turun gitu. Nah, jadi dia lebih kuat yang di sebelah ini gitu teman-teman. Jadi itu wajib kita ukur daripada bodinya dan dari sumbunya gitu. Seperti itu dia. Jadi jika lebih kecil lagi bagaimana bang? Ya semakin dikatakan melemah untuk turun gitu. Walaupun di sini panjang. Nah, di sini kita gambarkan di sini lebih panjang gitu ya. Oke. Nah, di sini panjang namun bodinya kecil. Apakah itu dikatakan kekuatan? Tidak juga gitu ya. Namun kalau udah candle seperti ini udah bisa dikatakan pembalikan gitu dia. Apalagi dia cuman satu sumbu gitu, teman-teman. Namun ketika untuk membawa arah harga, kalau misalnya kita bandingkan dengan yang di sebelah ini tidak bisa kita katakan sesuatu kekuatan, karena kalau dari body, ini body itu kan tadi kita pelajari itu adalah kekuatan dan sumbu arahnya gitu. Nah, jadi kalau dari body seperti ini kecil namun sumbunya terlalu panjang juga ya bisa dikatakan tidak kekuatan, teman-teman. Nah, sama halnya seperti yang ini, ketika bodinya besar sumbunya juga kecil, ya sama juga gitu dia. Jadi kalau candlestick itu kuat dan lemahnya wajib kita ukur dari body dan sumbu gitu. Itu wajib kita selaraskan gitu dia. Apakah dia tergolong kuat dari bodinya dan dari sumbunya gitu teman-teman. Sama halnya seperti misalnya candle berwarna merah gitu ya. Nah, candle berwarna merah juga seperti itu. Ketika body dia pun besar, kita buat besar seperti ini, namun dia hanya mempunyai sumbu kecil. Sebentar. Nah, dia mempunyai sumbu kecil di sini. Di sini ada kecil, lebih kecil di atas ya. Jadi arahnya masih ke atas. Namun ketika dia memiliki sumbu hanya sekecil ini, ya bisa dikatakan bukan merupakan suatu kekuatan gitu. Seandainya dia seperti ini,
Ini kita akan gambarkan sama besar. Kita anggap sama aja dengan sebelah dia mempunyai sumbu yang ideal gitu ya. Nah, di sini ada sumbu lagi. Ini lebih kuat dibandingkan ini untuk membawa arah kenaikan gitu teman-teman. Jadi jangan bingung lagi gitu ketika menemukan candle-candle yang pelemahan yang mana, yang kekuatan yang mana gitu dia. Nah, bagaimana jika tidak punya sumbu? Ya bisa dikatakan ini kejenuhan gitu ya teman-teman ya. Seperti itu dia. Nah, jadi tidak ada yang sulit sebenarnya untuk membandingkan atau membedakan candle kekuatan dan candle pelemahan gitu. Tinggal kita analisa body dan sumbunya. Nah, makanya ada teknikal BSG gitu ya. Nah, body, sumbu, grafik. Dari grafiknya juga berpengaruh untuk membawa tren gitu ya. Apakah dia akan naik nantinya, apakah dia akan turun gitu teman-teman. Oke, saya rasa sih cukup simpel gitu ya. Namun semua memang kembali lagi ke kebiasaan juga ya menganalisa candlestick di market gitu dia. Kita bisa menganalisanya, misalnya kita sering-sering buka market, melihat candlestick, melihat candle yang ada yang kecil, ada yang besar, sumbunya panjang gitu ya. Nah, seperti itu dia. Di sini sumbunya sama gitu. Bagaimana jika sama gitu ya? Artinya tekanan dan dorongan itu bisa dikatakan sama gitu. Nah, ini bisa dikatakan suatu kejenuhan. Namun ketika dia muncul di area support, ini suatu kekuatan untuk naik gitu teman-teman. Tergantung di mana posisi dia muncul gitu ya. Jadi kalau seperti ini, candlestick yang sama seperti ini, dia muncul di area resisten, misalnya dia muncul di ujung tren naik, ya ini adalah suatu kejenuhan apalagi dengan body kecil teman-teman. Nah, body kecil di sini sama, ya bisa dikatakan ini adalah pelemahan gitu. Ini adalah pelemahan si buyer gitu teman-teman. Namun ketika dia muncul di area support dengan seperti ini, ini bisa dikatakan kekuatan untuk naik gitu teman-teman. Seperti itu dia. Jadi cukup simpel untuk mengenali yang mana candle pelemahan, yang mana candle kekuatan gitu. Kita cukup menganalisa dari body dan sumbunya gitu teman-teman. Jadi saya rasa cukup simpel dan semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang bertanya yang mana candle kekuatan, yang mana candle pelemahan gitu ya. Jadi terima kasih sebelumnya. Selamat siang.